Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Saya akan melanjutkan membaca bab ke-6, bab ke-7, dan bab ke-8. Bab 6. Norma, kejutan, dan penyebab. Ciri dan fungsi utama sistem 1 dan sistem 2 sudah diperkenalkan dengan pembahasan lebih terperinci pada sistem 1. Bisa dibilang dalam kepala kita ada komputer yang luar biasa kuat, tidak cepat berdasarkan standar perangkat keras konvensional, tapi mampu menggambarkan struktur dunia kita dengan berbagai tipe hubungan asosiatif dalam jejaring luas berisi bermacam-macam jenis gagasan. Penyebaran aktivasi di mesin asosiatif itu otomatis, tapi kita sistem 2 punya kemampuan mengendalikan pencarian dalam ingatan, juga memprogramnya supaya deteksi suatu peristiwa di lingkungan bisa menarik perhatian. Kini kita akan melihat lebih terperinci kelebihan dan kekurangan sistem 1. Menaksir kenormalan. Fungsi utama sistem 1 adalah memelihara dan memperbarui model dunia pribadi Anda yang menggambarkan apa-apa yang normal di dalamnya. Model itu dibangun dengan asosiasi-asosiasi yang menghubungkan gagasan-gagasan keadaan, peristiwa, tindakan, dan hasil yang terjadi berdekatan dengan teratur, baik pada waktu yang sama maupun saling berurutan dengan jeda singkat. Selagi berhubung, hubungan itu terbentuk dan menguat. Pola gagasan-gagasan yang saling hubung menjadi mewakili struktur peristiwa-peristiwa dalam hidup Anda dan menentukan tafsiran Anda terhadap masa kini serta harapan Anda terhadap masa depan. Kemampuan untuk terkejut adalah aspek penting kehidupan mental kita, dan kejutan itu sendiri adalah pertanda paling peka mengenai bagaimana kita mengerti dunia kita dan apa yang kita harapkan dari dunia. Ada dua jenis kejutan. Sebagian harapan itu aktif dan sadar. Anda tahu Anda menunggu peristiwa tertentu terjadi. Ketika waktunya sudah dekat, boleh jadi Anda berharap mendengar bunyi pintu ketika anak Anda pulang sekolah. Ketika pintu terbuka, Anda berharap mendengar suara yang akrab. Anda akan terkejut jika suatu peristiwa yang diharapkan secara aktif tidak terjadi, tapi ada lebih banyak peristiwa yang Anda harapkan secara pasif. Anda tidak menunggu peristiwa-peristiwa itu, tapi Anda tidak terkejut ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Itulah peristiwa-peristiwa yang normal dalam satu situasi, walau tak cukup besar peluang terjadinya untuk diharapkan secara aktif. Satu insiden bisa membuat peristiwa yang berulang menjadi kurang mengejutkan. Beberapa tahun lalu, saya dan istri saya berlibur di pulau wisata kecil di Great Barrier Reef, Australia. Hanya ada 40 kamar tamu di pulau itu. Ketika makan malam, kami terkejut karena bertemu seorang kenalan psikolog bernama John. Kami saling memberi salam dan berkomentar mengenai kebetulan John meninggalkan tempat wisata itu esoknya. 2 minggu kemudian, saya dan istri berada di teater di London. Seorang penonton yang terlambat datang duduk di sebelah saya sesudah lampu teater dimatikan. Waktu lampu menyala lagi karena jeda antar babak, saya melihat bahwa yang duduk di sebelah saya John. Saya dan istri saya belakangan berkomentar bahwa kami sama-sama sadar akan dua fakta. Pertama, pertemuan kedua lebih luar biasa daripada yang pertama. Kedua, kami jelas tak lebih terkejut bertemu John pada kesempatan kedua dibanding ketika pertama kali. Agaknya pertemuan pertama sudah mengubah gagasan kami mengenai John. Dia menjadi psikolog yang muncul kalau kami pergi ke luar negeri. Kami sistem 2 tahu itu gagasan yang lucu, tapi sistem 1 kami membuat seolah bertemu John di tempat-tempat aneh itu terasa normal. Kiranya
kami bakal lebih terkejut kalau bertemu kenalan selain John dalam teater London. Berdasarkan ukuran probabilitas manapun, bertemu John di teater itu jauh lebih kecil peluangnya daripada bertemu yang manapun di antara ratusan kenalan kami. Tapi bertemu John tampak lebih normal. Dalam beberapa kondisi, harapan pasif dengan cepat berubah menjadi aktif, sebagaimana kami dapati di peristiwa kebetulan lain. Pada suatu minggu malam beberapa tahun lalu, saya dan istri saya sedang naik mobil dari New York City ke Princeton. Sebagaimana yang telah lama kami lakukan tiap minggu, kami melihat pemandangan tak biasa. Mobil terbakar di pinggir jalan. Ketika kami melewati jalan yang sama, pada hari Minggu seminggu sesudahnya, ada lagi mobil terbakar di sana. Lagi-lagi, kami mendapati bahwa kami tidak lebih terkejut pada kejadian kedua dibanding ketika pertama kali melihatnya. Tempat itu menjadi tempat mobil terbakar, karena keadaan ketika terjadi pengulangan peristiwa itu sama. Insiden kedua sudah cukup untuk membuat harapan aktif selama berbulan-bulan, barangkali bertahun-tahun. Sesudah peristiwa itu, kami ingat mobil terbakar tiap kali kami mencapai tempat. Kami pernah melihatnya di jalan dan siap melihat mobil terbakar lagi. Tapi tentu saja kami tak pernah melihat mobil terbakar di sana lagi. Psikolog Dale Miller dan saya menulis satu esai untuk mencoba menjelaskan bagaimana peristiwa jadi dipandang sebagai normal atau tak normal. Akan saya gunakan satu contoh dari penjabaran teori norma kami, walau tafsir saya atas teori itu sudah sedikit berubah. Seorang pengamat yang dengan santai mengamati orang-orang di meja sebelahnya di satu restoran mewah, memperhatikan bahwa orang pertama yang mencicipi sup meringis seolah kesakitan. Kenormalan banyak peristiwa akan berubah akibat insiden itu. Sekarang tak akan mengejutkan kalau orang yang pertama kali mencicipi sup menyengit kaget ketika disentuh pramusaji. Tak mengejutkan juga kalau tamu lain menahan jeritan ketika mencicipi sup yang sama. Peristiwa-peristiwa itu dan banyak yang lain tampak lebih normal daripada biasanya, tapi bukan karena membenarkan harapan yang telah ada. Justru peristiwa-peristiwa itu tampak normal karena melibatkan peristiwa pertama, mengambil peristiwa pertama dari ingatan dan ditafsirkan sesuai peristiwa pertama. Bayangkan Andalah si pengamat di restoran itu. Anda terkejut karena reaksi tak biasa si tamu pertama terhadap sup dan terkejut lagi karena tanggapan kaget terhadap sentuhan pramusaji. Tapi peristiwa tak biasa kedua akan menarik peristiwa pertama dari ingatan dan keduanya saling menjelaskan. Kedua peristiwa itu cocok dengan satu pola, yaitu bahwa si tamu adalah orang yang sangat tegang. Di pihak lain, jika hal yang terjadi sesudah si tamu pertama meringis adalah tamu lain menolak sup, kedua kejutan itu akan dihubungkan dan suplah yang akan disalahkan. Berapa hewan dari tiap-tiap jenis yang dibawa Musa dalam bahtera? Jumlah orang yang mendeteksi apa yang salah dalam pertanyaan itu kecil sekali sehingga pertanyaan dinamai ilusi Musa yang membawa hewan dalam bahtera Musa, melainkan Nuh. Seperti insiden memakan sup yang meringis, ilusi Musa langsung bisa dijelaskan oleh teori norma. Gagasan hewan dalam bahtera membangun konteks kitab suci, dan Musa tidak biasa dalam konteks itu. Anda tak secara positif mengharapkan kemunculan Musa, tapi penyebutan nama Musa tidak mengejutkan. Musa dan Nuh juga sama-sama pendek dan punya bunyi huruf vokal yang sama, sebagaimana kumpulan tiga kata yang menghasilkan kemudahan kognitif. Anda tanpa sadar mendeteksi koherensi asosiatif antara Musa dan bahtera, sehingga cepat menerima pertanyaan itu. Ganti Musa dengan George bebas dalam kalimat pertanyaan itu, dan yang dapat
Dan yang didapat adalah lelucon politik yang kurang lucu, bukan ilusi. Ketika sesuatu tidak cocok dengan konteks gagasan yang aktif, sistem mendeteksi ketidaknormalan sebagaimana baru Anda alami. Anda tidak tahu apa yang datang sesudah sesuatu, tapi Anda tahu ketika ada kata semen, kata itu tidak normal dalam kalimat barusan. Studi tanggapan otak menunjukkan bahwa pelanggaran kenormalan dideteksi dengan sangat cepat dan terperinci. Dalam percobaan yang dilakukan baru-baru ini, orang mendengar kalimat bumi mengelilingi masalah tiap tahun. Terdeteksi pola khas pada aktivitas otak dimulai dalam 2/10 detik sesudah permulaan kata yang ganjil. Yang lebih mengherankan, tanggapan otak yang sama terjadi dengan kecepatan yang sama ketika suara laki-laki berkata, "Saya percaya saya hamil karena saya merasa mual setiap pagi." Atau kalau suara orang kelas atas berkata, "Aku punya tato besar di punggungku." Sejumlah besar pengetahuan atas dunia harus langsung dimunculkan untuk mengakui ketidaknormalan. Suara tersebut harus dikenali sebagai suara berbahasa kelas atas dan dihadapkan dengan generalisasi bahwa tato besar tidak lazim di kalangan kelas atas. Kita bisa berkomunikasi dengan sesama karena pengetahuan kita atas dunia dan penggunaan kata itu dimiliki banyak orang. Ketika saya menyebut meja tanpa memerinci lebih lanjut, Anda mengerti bahwa yang saya maksud adalah meja biasa. Anda tahu pasti bahwa permukaannya rata dan jumlah kakinya di bawah 25. Kita punya norma untuk banyak kategori, dan norma-norma itu menyediakan latar untuk deteksi langsung anomali seperti laki-laki hamil dan bangsawan bertato. Untuk mengapresiasi peran norma dalam komunikasi, simaklah kalimat, "Tikus besar memanjat belalai gajah kecil." Saya anggap Anda punya norma mengenai ukuran tikus dan gajah yang tak jauh dari norma yang saya punya. Norma-norma itu menentukan ukuran biasa atau rata-rata kedua hewan tersebut, juga mengandung informasi mengenai kisaran atau ragam dalam kategori tersebut. Sangat kecil kemungkinan saya atau Anda membayangkan tikus yang lebih besar daripada gajah menduduki gajah yang lebih kecil daripada tikus. Kita malah secara terpisah tapi bersama-sama membayangkan tikus yang lebih kecil daripada sepatu menaiki gajah yang lebih besar daripada sofa. Sistem satu yang mengerti bahasa punya akses ke norma-norma kategori yang menentukan kisaran nilai yang masuk akal beserta kasus-kasus paling umum. Melihat penyebab dan niat, orang tua Fred datang terlambat. Makanan diharapkan segera datang. Fred marah. Anda tahu mengapa Fred marah? Dan itu bukan karena makanan diharapkan segera datang. Dalam jejaring asosiasi Anda, marah dan terlambat berhubungan sebagai akibat dan kemudian sebab. Tapi tidak ada kaitan seperti itu antara marah dan gagasan menunggu makanan. Cerita yang koheren langsung dibuat selagi Anda membaca. Anda langsung tahu penyebab Fred marah. Menemukan hubungan sebab akibat seperti itu adalah bagian dalam tindakan memahami cerita dan operasi otomatis sistem 1 dan sistem 2. Diri Anda yang sadar ditawari tafsiran sebab akibat dan penerimanya. Satu cerita dalam The Black Swan karya Nassim Taleb menggambarkan pencarian sebab akibat yang otomatis. Taleb melaporkan bahwa harga obligasi awalnya naik pada hari tertangkapnya Saddam Hussein di tempat persembunyiannya di Irak. Para investor rupanya mencari aset yang lebih aman pagi itu dan Bloomberg News menayangkan judul berita ini, US Treasuries Rise, Hussein Capture May Not Curb Terrorists. Kas pemerintah Amerika Serikat bertambah. Penangkapan Hussein mungkin tak meredam terorisme. Setelah setengah jam kemudian, harga obligasi turun kembali dan judul berita berubah, US Treasuries Fall,
Hussein captured boats a lot of risky asset. Kas pemerintah Amerika Serikat berkurang. Penangkapan Hussein menambah daya tarik aset beresiko. Jelas penangkapan Saddam Hussein adalah peristiwa utama hari ini. Dan karena cara pencarian sebab otomatis membentuk pemikiran kita, peristiwa itu ditakdirkan menjadi penjelasan apapun yang terjadi di pasar pada hari itu. Dua judul berita itu sepintas tampak seperti penjelasan mengenai apa yang terjadi di pasar. Tapi pertanyaan yang bisa menjelaskan dua hasil yang saling bertentangan itu berarti tak menjelaskan apa-apa. Malah yang dilakukan judul-judul berita itu hanyalah memuaskan kebutuhan kita akan koherensi. Suatu peristiwa besar dianggap harus punya akibat, dan akibat perlu sebab untuk penjelasan. Kita punya keterbatasan informasi mengenai apa yang terjadi pada satu hari. Dan sistem 1 ahli dalam menemukan cerita sebab akibat koheren yang menghubungkan pecahan-pecahan pengetahuan yang dimilikinya. Baca kalimat berikut. Sesudah menghabiskan satu hari menjelajahi pemandangan indah di jalan-jalan New York yang ramai, Jane mendapati dompetnya hilang. Ketika orang-orang sudah membaca cerita singkat itu, bersama-sama banyak orang lain diberi tes mengingat yang mendadak. Kata copet dipandang jauh lebih berhubungan dengan cerita itu dibandingkan kata pemandangan, walau pemandangan benar-benar ada dalam kalimat cerita, sementara copet tidak. Aturan-aturan koherensi asosiatif memberitahu kita apa yang terjadi. Peristiwa hilangnya dompet dapat mengingatkan banyak penyebab. Dompet jatuh dari kantong, tertinggal di restoran, dan lain-lain. Namun ketika gagasan dompet hilang, New York dan jalan ramai disandingkan bersama-sama, gagasan-gagasan itu memancing penjelasan bahwa copet adalah penyebab hilangnya dompet. Di cerita sup mengejutkan, hasilnya entah itu orang lain yang meringis sesudah mencicipi sup atau reaksi ekstrim orang pertama terhadap sentuhan pramusaji, mendatangkan tafsir yang koheren secara asosiatif terhadap keterkejutan awal, melengkapi suatu cerita yang masuk akal. Psikolog Belgia Albert Michot yang keturunan ningrat pada 1945 menerbitkan buku diterjemahkan ke bahasa Inggris tahun 1963 yang menjungkir balikan berabad-abad pemikiran mengenai sebab akibat, sampai setidaknya ke pemeriksaan Hume atas hubungan antar gagasan. Kebijaksanaan yang bisa dianut adalah bahwa kita menyimpulkan hubungan sebab akibat fisik dari pengamatan korelasi antar peristiwa yang berulang-ulang. Kita punya banyak pengalaman ketika kita melihat satu benda bergerak menyentuh benda lain, dan benda lain itu langsung bergerak, seringkali tapi tak selalu, ke arah yang sama. Itulah yang terjadi ketika satu bola biliar menabrak bola biliar lain, juga ketika Anda menjatuhkan vas dengan menyenggolnya. Michot punya gagasan yang berbeda. Menurutnya, kita melihat sebab akibat, selangsung kita melihat warna. Untuk menunjukkannya, Michot membuat episode-episode ketika satu kotak hitam yang digambar di atas kertas terlihat bergerak. Kotak hitam itu menyentuh kotak lain yang langsung bergerak. Para pengamat tahu sebenarnya tidak ada kontak fisik sesungguhan, tapi mereka tetap saja mendapat ilusi sebab akibat yang kuat. Jika benda kedua langsung mulai bergerak, mereka menjabarkannya digerakkan oleh benda pertama. Percobaan telah menunjukkan bahwa bayi berumur 6 bulan melihat urut-urutan kejadian sebagai suatu skenario sebab akibat, dan mereka menunjukkan keterkejutan kalau urutan-urutan itu diubah. Kita rupanya sudah sejak lahir siap mendapat kesan sebab akibat yang tidak bergantung pada penalaran mengenai pola sebab akibat. Kesan itu adalah produk sistem 1. Tahun 1944, berdekatan dengan waktu Michot menerbitkan demonstrasi atas sebab akibat fisik, dua psikolog,
Fritz Heider dan Mary Ann Simmel menggunakan metode yang sama dengan Michaud untuk menunjukkan persepsi sebab akibat berniat. Heider dan Simmel membuat film sepanjang 1 menit 40 detik yang menampilkan satu segitiga besar, satu segitiga kecil, dan satu lingkaran yang bergerak mengelilingi suatu bentuk yang terlihat seperti rumah dengan pintu terbuka. Penonton melihat segitiga besar agresif yang mengganggu segitiga kecil, lingkaran yang ketakutan, lalu lingkaran dan segitiga kecil bergabung mengalahkan si pengganggu. Mereka juga melihat banyak interaksi di seputar pintu, lalu akhir yang meledak. Persepsi niat dan emosi tak bisa ditolak, hanya orang-orang dengan autisme yang tak mengalaminya. Semua itu terjadi dalam akal budi Anda. Akal budi Anda siap dan bahkan giat mengenali pelaku, memberi kepribadian dan niat tertentu bagi pelaku, serta memandang tindakan mereka seolah menunjukkan kecenderungan individual. Lagi-lagi bukti menunjukkan bahwa kita terlahir dalam keadaan siap membuat kaitan dengan niat. Bayi berumur di bawah 1 tahun bisa mengenali pengganggu dan korban, serta berharap sesuatu yang mengejar akan mengikuti jalur paling langsung untuk menangkap apapun yang dikejarnya. Pengalaman akan tindakan yang dikehendaki secara bebas itu terpisah dari sebab akibat fisik. Walau misalnya tangan Anda bergerak mengambil tempat garam, Anda tidak memikirkan peristiwa itu sebagai rangkaian sebab akibat fisik. Anda mengalaminya sebagai sesuatu yang disebabkan oleh keputusan yang dibuat Anda yang tak berwujud, karena Anda ingin menambah garam ke makanan. Banyak orang menganggap biasa menjabarkannya jiwa mereka sebagai sumber dan penyebab tindakan mereka. Psikolog Paul Bloom dalam tulisan di The Atlantic tahun 2005 menyajikan klaim provokatif bahwa kesiapan bawaan lahir kita untuk memisahkan sebab akibat fisik dan berniat menjelaskan mengapa kepercayaan keagamaan bersifat hampir universal. Bloom mengamati bahwa kita mempersepsi dunia benda pada intinya terpisah dari dunia akal budi, sehingga kita bisa membayangkan tubuh tanpa jiwa dan jiwa tanpa tubuh. Dua bentuk sebab akibat yang siap kita persepsi itu membuat kita wajar saja menerima dua kepercayaan pusat dalam banyak agama. Keilahian imaterial sebagai penyebab pertama dunia fisik, dan jiwa abadi yang mengendalikan tubuh kita sementara selagi kita hidup dan meninggalkan tubuh ketika kita mati. Dalam pandangan Bloom, dua konsep sebab akibat dibentuk secara terpisah oleh kekuatan-kekuatan evolusioner memasukkan asal-usul agama ke struktur sistem satu. Menonjolnya intuisi sebab akibat adalah tema yang berulang dalam buku ini karena orang rentan menerapkan pemikiran sebab akibat tidak pada tempatnya. Pada situasi-situasi yang membutuhkan penalaran statistik, pemikiran statistik mendapat kesimpulan mengenai kasus-kasus dari sifat kategori dan kumpulan. Sayangnya sistem 1 tidak punya kapabilitas melakukan cara bernalar seperti itu. Sistem 2 bisa belajar berpikir statistik, tapi hanya sedikit orang yang terdidik demikian. Psikologi sebab akibat merupakan dasar keputusan saya menjabarkan proses psikologis dengan kiasan pelaku tanpa banyak memikirkan konsistensi. Saya kadang menyebut sistem 1 sebagai pelaku dengan sifat dan kesukaan tertentu, serta kadang sebagai mesin asosiatif yang menggambarkan realitas dengan pola kaitan yang rumit. Sistem dan mesin itu fiksi. Alasan saya menggunakan keduanya adalah keduanya cocok dengan cara pikir kita mengenai sebab.
Segitiga dan lingkaran Heider bukan pelaku sungguhan, tapi kita sangat mudah dan alami memikirkannya. Dengan cara demikian, itu masalah ekonomi mental. Saya anggap Anda seperti saya sendiri merasa lebih mudah berpikir mengenai akal budi jika kita menjabarkan apa yang terjadi dengan sifat dan niat dua sistem, serta terkadang dengan keteraturan mekanis mesin asosiatif. Saya tak bermaksud meyakinkan Anda bahwa sistem-sistem saya nyata, sebagaimana Heider juga tak bermaksud membuat Anda percaya segitiga besar benar-benar suka mengganggu. Bicara tentang norma dan sebab, waktu muncul pelamar kedua yang ternyata teman lama saya juga, saya tidak begitu kaget lagi. Pengulangan sedikit saja sudah cukup membuat pengalaman baru terasa normal. Ketika menyurvei reaksi terhadap produk-produk ini, ayo kita pastikan tidak hanya berfokus ke rata-rata. Kita harus memikirkan seluruh kisaran reaksi normal. Dia tidak bisa terima bahwa dia sedang sial saja. Dia perlu cerita sebab akibat. Dia pikir ada orang yang sengaja menyambut pekerjaannya. Bab 7. Mesin untuk melompat ke kesimpulan. Komedian tersohor Danny Kaye punya sebaris lawakan yang saya ingat terus sejak saya remaja. Kaye bicara mengenai seorang perempuan yang tak dia sukai sebagai berikut. Posisi favoritnya adalah di sebelah dirinya sendiri, dan olahraga favoritnya adalah melompat ke kesimpulan. Saya ingat lawakan itu muncul dalam percakapan pertama dengan Amos Tversky mengenai rasionalitas intuisi statistik, dan sekarang saya percaya kalimat Kaye menawarkan penjabaran yang pas untuk cara sistem satu berfungsi. Melompat ke kesimpulan itu efisiensi kalau kesimpulannya kemungkinan besar benar dan kerugian akibat kesalahan masih bisa ditanggung, serta jika lompatan bisa menghemat waktu dan usaha. Melompat ke kesimpulan itu beresiko kalau situasinya tak familiar, taruhannya tinggi, dan tak ada waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Itulah keadaan ketika kesalahan intuitif mungkin terjadi, yang bisa dicegah oleh campur tangan sengaja sistem 2. Pengabaian ambiguitas dan peredaman keraguan. Terdapat gambar ke-6. Saya akan meletakkannya di description box. Apakah kesamaan 3 kotak di gambar 6? Jawabannya semuanya ambigu. Hampir pasti Anda membaca isi kotak kiri sebagai A, B, C, dan isi kotak kanan sebagai 12, 13, 14. Tapi unsur tengah di kedua kotak itu persis sama. Anda dapat saja membaca keduanya sebagai A, 13C atau 12B, 14. Tapi Anda tidak melakukannya. Mengapa tidak? Bentuk yang sama dibaca sebagai huruf dalam konteks barisan huruf dan sebagian angka dalam konteks barisan angka. Keseluruhan konteks membantu menentukan penafsiran tiap unsur. Bentuknya ambigu, tapi Anda melompat ke kesimpulan mengenai identitasnya dan tidak menjadi sadar akan ambiguitas yang dituntaskan. Dalam kasus An, barangkali Anda membayangkan seorang perempuan yang memikirkan uang berjalan menuju bangunan yang ada kasir dan lemari besinya. Tapi tafsiran yang masuk akal itu bukan satu-satunya yang mungkin. Kalimatnya ambigu jika ada kalimat seperti ini sebelumnya. They were floating gently down the river. Anda bakal membayangkan adegan yang sangat berbeda. Kalau Anda baru memikirkan sungai, kata bank dalam bahasa Inggris tidak dihubungkan dengan uang. Tanpa konteks yang tersurat, sistem 1 memberikan satu kemungkinan konteks. Kita tahu itu sistem 1 karena Anda tidak sadar ada pilihan atau kemungkinan penafsiran lain. Kecuali kalau Anda baru-baru ini bermain perahu di sungai, barangkali Anda lebih sering pergi ke bank daripada mengapung di sungai. Dan Anda tuntaskan ambiguitas dengan cara demikian. Kalau sedang
Tak yakin, sistem 1 bertaruh pada satu jawaban dan taruhannya dibimbing pengalaman. Aturan bertaruhnya cerdas, peristiwa terbaru, dan konteks terkini paling dipertimbangkan ketika memilih tafsiran. Ketika tidak ada peristiwa terbaru yang teringat, ingatan yang lebih jauh berpengaruh. Salah satu pengalaman Anda yang pertama dan paling teringat adalah membaca A, B, C. Dulu Anda tidak membaca A13C. Aspek terpenting kedua, contoh itu adalah bahwa ada pilihan pasti yang dibuat, tapi Anda tidak mengetahuinya. Hanya satu tafsir yang muncul, dan Anda tidak pernah sadar mengenai adanya ambiguitas. Sistem 1 tidak mengingat pilihan-pilihan yang ditolaknya, bahkan fakta bahwa ada pilihan. Keraguan sadar tidak berada dalam daftar kemampuan sistem 1. Keraguan sadar membutuhkan pertimbangan banyak tafsiran yang saling bertentangan dalam akal budi pada waktu yang sama, dan itu menuntut usaha mental. Ketidakpastian dan keraguan adalah wilayah sistem 2. Bias untuk percaya dan membenarkan. Psikolog Daniel Gilbert yang dikenal sebagai penulis buku Stumbling to Happiness pernah menulis esai berjudul How Mental System Believe. Di dalamnya dia mengembangkan teori percaya dan tak percaya yang dia usut sampai ke filsuf abad ke-17, Baruch Spinoza. Gilbert mengusulkan pemahaman atau satu pertanyaan mesti dimulai dengan usaha mempercayai pertanyaan itu. Pertama-tama Anda harus tahu apa kiranya makna gagasan itu. Kalau gagasan itu memang benar, barulah Anda bisa memutuskan untuk tak mempercayainya atau tidak. Usaha awal untuk percaya adalah operasi otomatis sistem 1 yang melibatkan pembangunan tafsir terbaik yang mungkin atas situasi. Menurut Gilbert, pertanyaan yang tidak masuk akal pun akan memancing kepercayaan pada awalnya. Coba lihat contohnya, ikan makan permen. Barangkali Anda sadar mengenai kesan samar ikan dan permen sebagai proses otomatis ingatan asosiatif yang dibuka untuk mencari kaitan antara dua gagasan yang bakal membuat pernyataan tidak masuk akal bisa dimengerti. Gilbert memandang ketidakpercayaan sebagai operasi sistem 2, dan dia menyampaikan percobaan elegan untuk menjelaskan pendapatnya. Peserta diperlihatkan pernyataan-pernyataan tak masuk akal seperti Dinca adalah api, yang beberapa detik kemudian diikuti satu kata, benar atau salah. Ingatan mereka kemudian dites, pertanyaan mana saja yang diberi label benar. Dalam satu kondisi percobaan, peserta diharuskan mengingat angka sambil menjalani tugas. Gangguan terhadap sistem 2 punya efek selektif. Orang jadi susah tidak percaya kalimat-kalimat yang salah. Dalam tes ingatan lanjutan, peserta yang terkuras jadi menganggap banyak kalimat yang salah sebagai benar. Hikmahnya cukup penting. Ketika sistem 2 sibuk, kita akan percaya hampir segala hal. Sistem 1 bisa ditipu dan cenderung ingin percaya. Sistem 2 bertanggung jawab atas keraguan dan ketidakpercayaan, tapi sistem 2 kadang sibuk dan sering malas. Memang ada bukti bahwa orang lebih mudah dipengaruhi oleh pesan kosong persuasif, seperti ikan ketika capek dan terkuras. Operasi ingatan asosiatif mendukung suatu bias konfirmasi umum. Waktu ditanya apakah Sam ramah, contoh perilaku Sam yang teringat akan berbeda dengan yang teringat kalau ditanya apakah Sam tidak ramah. Suatu pencarian bukti pendukung yang disengaja dikenal sebagai strategi tes positif, juga merupakan cara sistem 2 menguji suatu hipotesis, berkebalikan dengan aturan-aturan para filsuf sains yang menyarankan untuk menguji hipotesis dengan mencoba menyangkal hipotesis tersebut. Orang seringkali termasuk para ilmuwan mencari data yang mungkin cocok dengan kepercayaan yang mereka sedang pegang.
Bias konfirmasi sistem 1 lebih suka menerima saran secara tidak kritis dan membesar-besarkan peluang terjadinya peristiwa ekstrim, serta berkemungkinan kecil jika ditanya mengenai peluang tsunami menerpa California dalam 30 tahun ke depan. Yang Anda bayangkan di kepala kemungkinan besar adalah tsunami, sebagaimana yang dikatakan Gilbert mengenai pernyataan tidak masuk akal seperti ikan makan permen. Anda akan rawan melebih-lebihkan peluang terjadinya bencana tersebut. Koherensi emosional berlebihan. Efek halo. Jika suka sikap politik presiden, barangkali Anda suka suara dan penampilan sang presiden juga. Kecenderungan suka atau tidak suka segalanya mengenai seseorang, termasuk hal-hal yang tidak Anda amati, dikenal sebagai efek halo. Istilah itu sudah digunakan dalam psikologi selama 1 abad, tapi belum banyak dipakai dalam bahasa sehari-hari. Itu patut disayangkan, karena efek halo adalah nama yang bagus untuk bias umum yang berperan besar dalam membentuk pandangan kita terhadap orang dan situasi. Efek halo adalah salah satu penyebab cara penggambaran dunia buatan sistem 1 lebih sederhana dan koheren daripada kenyataannya. Anda bertemu seorang perempuan bernama Joan di pesta lalu mendapati dia menyenangkan dan enak diajak bicara. Sekarang nama Joan muncul sebagai seseorang yang dapat diminta menyumbang untuk derma. Apa yang Anda ketahui mengenai sifat murah hati Joan? Jawabannya yang benar adalah bahwa Anda tidak tahu apa-apa, karena tidak ada alasan untuk percaya bahwa orang yang menyenangkan dalam situasi sosial juga bisa banyak menyumbang. Tapi Anda suka Joan, dan Anda akan ingat perasaan menyukai dia ketika memikirkan dia. Anda juga suka kemurahhatian dan orang yang murah hati. Dengan asosiasi Anda sekarang cenderung percaya bahwa Joan bersifat murah hati. Dan sesudah Anda percaya dia murah hati, mungkin Anda jadi lebih menyukainya dibanding sebelumnya, karena Anda sudah menambahkan sifat murah hati pada kumpulan sifat baik Joan. Bukti nyata sifat murah hati tak ada dalam cerita Joan, dan kekosongan itu diisi dugaan yang cocok dengan tanggapan emosional terhadap Joan. Dalam situasi lain, bukti mengumpul berangsur-angsur dan tafsiran dibentuk oleh emosi yang terkait kesan pertama. Dalam satu kasus klasik psikologi, Solomon Asch menyajikan deskripsi 2 orang dan meminta komentar mengenai kepribadian mereka. Apa pendapat Anda mengenai Alan dan Ben? Alan, cerdas, rajin, impulsif, kritis, keras kepala, suka iri. Ben, suka iri, keras kepala, kritis, impulsif, rajin, cerdas. Jika Anda mirip dengan kebanyakan kita, pendapat Anda terhadap Alan akan lebih baik daripada Ben. Sifat-sifat pertama diurutkan mengubah makna sifat-sifat yang muncul belakangan. Sifat keras kepala pada orang yang cerdas dipandang bisa dibenarkan dan malah bisa mendatangkan rasa hormat. Tapi kecerdasan pada orang yang suka iri dan keras kepala membuat dia lebih berbahaya. Efek halo juga merupakan contoh ambiguitas yang direndam. Seperti kata bang, kata sifat keras kepala itu ambigu dan akan ditafsirkan dengan cara yang membuatnya koheren dengan konteks. Sudah ada banyak variasi atas tema penelitian itu. Para peserta di satu penelitian pertama-tama memikirkan 3 kata sifat pertama yang menjabarkan Alan. Lalu mereka melihat 3 kata sifat terakhir yang katanya memiliki orang lain. Ketika mereka sudah membayangkan 2 individu para peserta, lalu ditanya apakah mungkin ke-6 kata sifat itu menjabarkan orang yang sama, dan kebanyakan menganggapnya mustahil. Urutan pengamatan kita terhadap sifat seseorang seringkali ditentukan secara kebetulan, tapi urutan itu penting, karena efek halo meningkatkan bobot kesan pertama.
Kadang sampai semua informasi sesudahnya terabaikan. Pada awal karir saya sebagai profesor, saya menilai ujian esai mahasiswa dengan cara biasa. Saya memeriksa lembar ujian satu demi satu dan membaca semua esai dari satu mahasiswa secara berurutan sambil menilai. Lalu saya menghitung total nilai mahasiswa itu dan melanjutkan ke mahasiswa berikutnya. Akhirnya saya melihat bahwa nilai yang saya berikan untuk semua esai di satu lembar ujian cenderung seragam. Saya mulai curiga bahwa penilaian saya menunjukkan efek halo dan pertanyaan pertama yang saya nilai berpengaruh berlebihan pada keseluruhan nilai. Mekanismenya sederhana. Kalau saya memberi nilai tinggi ke esai pertama, saya cenderung berprasangka baik kalau sesudahnya saya menemukan jawaban yang tidak jelas atau ambigu. Tampaknya itu masuk akal. Tentunya, mahasiswa yang menjawab dengan baik di esai pertama tidak bakal membuat kesalahan konyol di esai kedua. Tapi ada masalah serius dengan cara saya. Kalau satu mahasiswa menulis 2 esai, satu bagus dan satu jelek, saya bakal memberi nilai akhir yang berbeda tergantung esai mana yang saya baca lebih dahulu. Saya memberitahu para mahasiswa bahwa bobot nilai kedua esai sama, tapi itu tidak benar. Esai pertama berpengaruh lebih besar ke nilai akhir daripada esai kedua. Itu tidak bisa diterima. Saya memakai prosedur baru. Bukannya membaca satu demi satu lembar ujian, saya membaca dan menilai jawaban pertanyaan pertama dari semua mahasiswa, lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua. Saya tulis semua nilai di balik lembar ujian supaya saya tidak terpengaruh, bahkan secara tidak sadar. Waktu saya membaca esai kedua, tak lama sesudah menggunakan cara baru, saya menyadari sesuatu yang meresahkan. Keyakinan saya sendiri terhadap penilaian saya jadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Alasannya, saya jadi sering merasakan ketidaknyamanan yang baru saya rasa. Ketika saya kecewa dengan esai kedua, seorang mahasiswa dan membalik lembar ujian untuk menulis nilai yang jelek, kadang-kadang saya temukan bahwa saya memberi nilai bagus untuk esai pertama mahasiswa itu. Saya juga perhatikan bahwa saya tergoda untuk mengurangi kesenjangan nilai dengan cara mengubah nilai yang akan saya tulis, dan saya sulit mengikuti aturan untuk tidak menyerah pada godaan itu. Nilai yang saya berikan untuk esai-esai satu mahasiswa seringkali sangat jauh berbeda. Ketidakadaan koherensi membuat saya tidak yakin dan frustasi. Saya jadi kurang puas dan kurang yakin dengan penelitian saya, dengan penilaian saya dibanding dulu. Tapi saya tahu itu pertanda baik. Artinya prosedur baru lebih ampuh. Konsistensi yang tadinya saya nikmati sebenarnya kosong. Konsistensi itu menghasilkan perasaan kemudahan kognitif, dan sistem 2 saya dengan malas menerima saja nilai akhirnya. Dengan membiarkan diri saya sangat dipengaruhi pertanyaan pertama ketika menilai pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Saya menghindar dari kesenjangan yang muncul ketika mahasiswa menjawab bagus di beberapa pertanyaan dan jelek di pertanyaan lain. Ketidakkonsistenan tak nyaman yang terungkap waktu saya mengganti cara itu nyata, karena menunjukkan tidak memadainya satu pertanyaan saja untuk menilai semua diketahui mahasiswa dan tidak bisa diandalkannya penilaian saya. Prosedur yang saya pakai untuk menjinakkan efek halo sesuai dengan satu prinsip umum: lepaskan kaitan dan kesalahan. Lepaskan kaitan dari kesalahan. Untuk mengerti cara kerja prinsip itu, bayangkan ada banyak pengamat yang melihat satu stopwatch yang penuh berisi uang logam. Lalu mereka diminta menebak jumlah uang logam dalam stopwatch, sebagaimana dijelaskan James Surowiecki dalam buku larisnya The Wisdom of Crowds. Dalam tugas seperti itu, individu mengerjakannya dengan buruk, tapi kumpulan individu mengerjakannya dengan baik. Beberapa orang menebak terlalu tinggi, lainnya menebak terlalu rendah. Tapi kalau banyak tebakan dihitung rata-rata, rata-rata itu cenderung tepat. Mekanismenya jelas. Semua orang melihat stopwatch yang sama, dan tebakan mereka semua punya dasar yang sama. Di pihak lain, kesalahan yang dibuat satu orang tidak terkait kesalahan orang lain, dan tanpa adanya bias sistematik, rata-rata semua kesalahan adalah nol.
Tapi ajaibnya, penghilangan kesalahan hanya bisa terjadi kalau pengamatan terjadi secara independen dan kesalahan tidak saling terkait. Jika para pengamat memiliki bias yang sama, penghitungan rata-rata tebakan tidak akan menghilangkan kesalahan. Kalau para pengamat dibiarkan saling mempengaruhi, ukuran sampel jadi mengecil dan ketepatan tebakan kelompok berkurang. Untuk mendapat informasi paling berguna dari banyak sumber bukti, Anda harus coba membuat sumber-sumber itu tidak saling berhubungan. Aturan itu termasuk prosedur kerja polisi. Kalau ada banyak saksi suatu peristiwa, mereka tidak diperbolehkan membicarakannya satu sama lain sebelum memberikan kesaksian. Tujuannya bukan hanya mencegah saksi-saksi saling bersekongkol, melainkan juga mencegah saksi terpengaruh saksi lain. Saksi-saksi yang membicarakan pengalaman mereka akan cenderung membuat kesalahan yang sama dalam kesaksian, sehingga mengurangi nilai informasi yang mereka berikan. Mengurangi yang berlebihan dari sumber informasi itu selalu baik. Prinsip pertimbangan independen dan kesalahan tak berkaitan bisa langsung diterapkan dalam rapat, suatu kegiatan yang sering dilakukan para eksekutif di organisasi. Satu aturan sederhana bisa membantu. Sebelum satu masalah dibahas, semua yang hadir dalam rapat sebaiknya diminta menulis singkat pendapat mereka. Prosedur ini menampung berbagai pengetahuan dan pendapat di antara yang hadir. Kebiasaan diskusi terbuka memberi terlalu banyak porsi kepada mereka yang bicara lebih dahulu dan tegas, yang menyebabkan orang lain memilih ikut mereka. Apa yang Anda lihat, itulah yang ada. Salah satu kenangan favorit saya dari tahun-tahun pertama bekerja bersama Amos adalah satu lawakan yang dia suka lakukan, meniru seorang profesor yang mengajarinya filsafat. Amos menggerutu dalam bahasa Ibrani berlogat Jerman. Kamu tidak boleh lupa primat of the East. Arti kalimat yang dikatakan profesornya tidak pernah jelas buat saya, juga buat Amos saya kira, tapi lawakan Amos selalu ada intinya. Dia teringat kalimat itu dan kemudian saya juga. Kapan saja kami menemukan ketidakseimbangan antara cara pikiran kita memperlakukan informasi yang tersedia langsung dan informasi yang belum kita punyai. Satu ciri penting mesin asosiatif adalah hanya mewakili gagasan yang aktif. Informasi yang tidak diambil dari ingatan, bahkan secara tak sadar, sama saja dengan tidak ada. Sistem 1 sangat hebat dalam membangun cerita terbaik yang memuat gagasan-gagasan yang sedang aktif, tapi tidak bisa melibatkan informasi yang tidak dipunyainya. Ukuran keberhasilan sistem 1 adalah koherensi cerita yang dibuatnya. Jumlah dan mutu data yang menjadi dasar cerita itu tidak penting. Kalau informasi hanya sedikit, dan ini sering terjadi, sistem 1 beroperasi sebagai mesin untuk melompat ke kesimpulan. Perhatikan yang berikut. Apakah Mindy akan menjadi pemimpin yang baik? Dia cerdas dan kuat. Satu jawaban langsung datang di kepala Anda, dan jawabannya ya. Anda memilih jawaban terbaik berdasarkan sedikit informasi yang tersedia. Tapi Anda terburu-buru. Bagaimana kalau dua kata sifat berikutnya itu korup dan kejam? Catat apa yang tidak Anda lakukan sewaktu Anda berpikir mengenai Mindy sebagai pemimpin. Anda tidak memulai dengan bertanya, apa yang perlu saya ketahui sebelum saya membentuk pendapat mengenai kualitas kepemimpinan seseorang. Sistem 1 bekerja sendiri sejak kata sifat pertama. Cerdas itu baik, cerdas dan kuat itu baik sekali. Itulah cerita terbaik yang bisa dibuat dari dua kata sifat, dan sistem 1 menyampaikannya dengan kemudahan kognitif. Cerita itu akan diperbaiki kalau informasi baru datang. Misalnya kalau Mindy korup, tapi tidak ada menunggu dan tidak ada ketidaknyamanan subjektif, dan tetap ada bias yang menyukai kesan pertama. Kombinasi sistem 1 yang mempercayai koherensi dan sistem 2 yang malas berarti sistem 2 akan menyetujui banyak kepercayaan intuitif
yang mendekati kesan yang dihasilkan sistem 1. Tentu saja sistem 2 juga bisa melakukan pendekatan lebih sistematis dan hati-hati terhadap bukti, serta memeriksa banyak hal sebelum membuat keputusan. Misalnya, Anda mau membeli rumah. Anda akan sengaja mencari informasi yang belum Anda miliki, tapi sistem 1 diperkirakan mempengaruhi juga keputusan yang hati-hati. Masukan sistem 1 tidak pernah berhati-hati. Melompat ke kesimpulan berdasarkan bukti terbatas itu penting bagi pemahaman atas pemikiran intuitif dan seringkali muncul dalam WYSIATI yang kepanjangannya adalah What you see is all there is. Apa yang Anda lihat, itulah yang ada. Sistem 1 sangat tidak peka terhadap kualitas serta kuantitas informasi yang menghasilkan kesan dan intuisi. Amos bersama dua mahasiswa pasca sarjananya di Stanford melaporkan satu penelitian yang langsung menyentuh WYSIATI, mengamati reaksi orang yang diberi bukti sepihak dan mengetahuinya. Peserta percobaan disodori skenario hukum sebagai berikut. Pada 3 September, penggugat David Tartan, wakil serikat buruh berumur 43 tahun, hadir di Thrifty Drugstore 168 untuk kunjungan rutin. 10 menit sesudah dia datang, seorang manajer toko menemuinya dan berkata dia tidak bisa lagi bicara dengan karyawan anggota serikat buruh di dalam toko. Dia harus menemui mereka di luar ketika mereka istirahat. Aturan itu diperbolehkan dalam kontrak serikat buruh dengan Thrifty Drug, tapi sebelumnya tidak pernah diterapkan. Waktu Mr. Tartan menolak, dia diberitahu bahwa dia harus ikut aturan atau pergi atau ditangkap. Mr. Tartan lalu berkata kepada manajer bahwa selama ini diperbolehkan berbicara dengan karyawan di dalam toko sampai 10 menit selama tidak mengganggu urusan pekerjaan, dan dia lebih suka ditangkap daripada mengubah prosedur kunjungan rutin. Manajer lalu memanggil polisi yang kemudian memborgol Mr. Tartan karena masuk tanpa izin. Sesudah dia diproses dan ditahan sebentar, tuduhan terhadapnya dicabut. Mr. Tartan lalu menggugat Thrifty Drug untuk penahanan tanpa izin. Selain latar belakang itu yang dibaca semua peserta, kelompok-kelompok peserta membaca presentasi pengacara kedua pihak. Pengacara serikat buruh tentu menjabarkan penahanan itu sebagai upaya intimidasi. Sementara pengacara toko menyatakan bahwa pembicaraan serikat buruh di toko merupakan gangguan dan manajer sudah bertindak sesuai aturan. Beberapa peserta mendengar argumen kedua pihak seperti juri. Para pengacara tidak menambah informasi berguna yang tidak dapat disimpulkan dari cerita latar belakang. Para peserta tahu akan keadaannya, dan mereka yang hanya mendengar satu pihak bisa saja membayangkan argumen pihak lawannya. Namun penyajian bukti sepihak punya efek sangat menonjol bagi pertimbangan. Lagi pula, para peserta yang melihat bukti sepihak lebih yakin dengan keputusan mereka daripada yang melihat bukti kedua pihak. Itulah yang bisa diperkirakan jika keyakinan yang dialami orang ditentukan oleh koherensi cerita yang mereka buat dari informasi yang tersedia. Yang penting bagi cerita yang bagus adalah konsistensi informasi, bukan kelengkapan. Anda akan sering mendapati bahwa kalau kita tahu hanya sedikit, kita lebih mudah mencocokkan semua yang kita tahu ke dalam pola koheren. WYSIATI memudahkan tercapainya koherensi dan kemudahan kognitif yang menyebabkan kita menganggap benar suatu pernyataan. WYSIATI menjelaskan mengapa kita bisa berpikir cepat dan bagaimana kita bisa mengerti informasi tak lengkap dalam dunia yang rumit. Cerita koheren yang kita buat seringkali cukup dekat dengan realitas untuk mendukung tindakan yang masuk akal. Tapi saya akan menunjuk WYSIATI juga untuk menjelaskan satu daftar panjang bias pertimbangan dan pilihan yang mencakup hal-hal berikut. 1. Terlalu percaya diri seperti disiratkan dalam aturan WYSIATI, kuantitas dan kualitas bukti tidak banyak dianggap dalam kepercayaan diri subjektif.
Keyakinan orang terhadap kepercayaan sebagian besar bergantung pada kualitas cerita yang bisa mereka sampaikan mengenai apa yang mereka lihat, biarpun mereka hanya melihat sedikit. Seringkali kita gagal memikirkan kemungkinan bahwa bukti yang seharusnya penting untuk pertimbangan kita itu belum ada. Apa yang kita lihat itulah yang ada. Selanjutnya, sistem asosiatif kita cenderung mendekati pola aktivasi yang koheren serta merendam keraguan dan ambiguitas. 2. Efek pembikaian berbagai cara menyajikan informasi yang sama seringkali menimbulkan emosi yang berbeda. Pernyataan bahwa peluang bertahan hidup 1 bulan sesudah operasi adalah 90%, lebih menenteramkan hati daripada pernyataan yang setara bahwa peluang kematian 1 bulan sesudah operasi adalah 10%. Dengan cara yang sama, daging olahan yang disebut 90% bebas lemak lebih menarik daripada kalau disebut 10% lemak. Kesetaraan kedua macam kalimat itu jelas, tapi orang biasanya hanya melihat satu versi dan hanya yang dilihat itulah yang dianggap ada. 3. Pengabaian nilai dasar. Ingatlah kembali Steve, orang berjiwa lembut dan rapi yang sering dianggap seorang pustakawan. Penjabaran kepribadiannya menonjol dan jelas. Dan walau Anda pasti tahu ada lebih banyak petani daripada pustakawan, fakta statistik itu hampir pasti tak terpikir oleh Anda ketika Anda pertama kali memikirkan pertanyaannya. Apa yang Anda lihat itulah yang ada. Bicara tentang melompat ke kesimpulan. Dia tak tahu apa-apa tentang keahlian manajemen orang ini. Dia cuma mengandalkan efek halo dari presentasi yang bagus. Mari kita lepaskan kaitan kesalahan dengan mengumpulkan pertimbangan terhadap masalah ini secara terpisah sebelum memulai diskusi. Kita akan mendapat lebih banyak informasi dari penilaian independen. Mereka membuat keputusan besar itu berdasarkan satu laporan bagus dari satu konsultan. WYSIATI, apa yang dilihat itulah yang ada, seperti yang mereka tidak tahu bahwa mereka cukup tahu. Mereka cuma tahu sedikit. Mereka tidak mau tambahan informasi yang bisa merusak cerita. WYSIATI. 8. Cara pertimbangan terjadi. Tak ada batas untuk jumlah pertanyaan yang bisa Anda jawab, baik itu pertanyaan yang diajukan orang lain maupun diri sendiri. Tak ada pula batas untuk jumlah sifat yang Anda bisa nilai. Anda bisa menghitung jumlah huruf besar di halaman ini, membandingkan tinggi jendela rumah Anda dengan jendela rumah tetangga, dan menaksir prospek politik wakil Anda di parlemen dengan skala dari bagus sekali sampai buruk sekali. Pertanyaan-pertanyaan itu ditunjukkan ke sistem 2 yang akan mengarahkan perhatian dan membuka ingatan untuk mencari jawaban. Sistem 2 menerima pertanyaan atau membuat pertanyaan. Dalam kedua kasus, sistem 2 mengarahkan perhatian dan membuka ingatan untuk mencari jawaban. Sistem 1 beroperasi secara berbeda. Sistem 1 terus-menerus memantau apa yang terjadi di luar dan di dalam akal budi, serta terus-menerus memunculkan penilaian atas berbagai aspek situasi tanpa niat khusus dan tanpa perlu usaha. Penilaian dasar tersebut berperan penting dalam pertimbangan intuitif, karena mudah digantikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih sukar. Inilah gagasan-gagasan inti pendekatan heuristik dan bias. Dua ciri lain sistem 1 juga mendukung pergantian satu pertimbangan dengan pertimbangan lain. 1 adalah kemampuan menerjemahkan nilai lintas dimensi yang Anda lakukan kalau menjawab pertanyaan yang sebagian besar orang anggap mudah. Kalau tinggi tubuh Sam setara dengan kecerdasannya, setinggi apa dia? Terakhir ada senapan tabur mental. Satu niat sistem 2 untuk menjawab pertanyaan tertentu atau menilai sifat tertentu dalam situasi otomatis memicu perhitungan lain termasuk penilaian dasar. Penilaian dasar. Sistem 1 telah dibentuk oleh evolusi untuk menyediakan penilaian terus-menerus atas masalah-masalah utama yang harus dipecahkan suatu organisme untuk bertahan hidup. Bagaimana keadaan sekarang?
Adakah ancaman atau kesempatan besar? Apakah semua normal? Sebaiknya saya dekati atau jauhi? Pertanyaan-pertanyaan itu barangkali kurang penting bagi manusia dalam lingkungan kota dibandingkan bagi kijang di hutan. Tapi kita mewarisi mekanisme saraf yang berevolusi untuk menyediakan penilaian terus-menerus atas tingkat ancaman, dan mekanisme itu tidak mati. Situasi selalu dinilai, baik buruknya apakah perlu kabur atau boleh mendekat. Suasana hati yang baik dan kemudahan kognitif adalah padanan penilaian keamanan dan keakraban pada manusia. Untuk contoh spesifik, satu penilaian dasar. Pikirkanlah kemampuan membedakan kawan dari lawan dengan sekilas pandang. Kemampuan itu membantu peluang bertahan hidup dalam dunia yang berbahaya dan memang telah berevolusi. Alex Todorov, kolega saya di Princeton, telah meneliti akar biologis pertimbangan cepat mengenai keamanan berinteraksi dengan pihak asing. Todorov menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan mengevaluasi wajah orang asing dengan sekilas pandang, melihat dua fakta yang mungkin penting mengenai orang itu: seberapa dominan dan kemungkinan mengancam dia, serta apakah dia bisa dipercaya, apakah niatnya bersahabat atau bermusuhan. Bentuk wajah memberi petunjuk untuk menilai dominasi. Dagu persegi kuat adalah salah satu petunjuknya. Ekspresi wajah, senyum atau cemberut, menyediakan petunjuk untuk menilai niat orang asing. Kombinasi dagu persegi dengan mulut merengut bisa menunjukkan masalah. Ketepatan pembacaan wajah itu jauh dari sempurna. Dagu bulat tidak mesti berarti lemah, dan senyum bisa dipalsukan. Tapi kemampuan tak sempurna untuk menilai pihak asing masih bisa memberikan keuntungan bagi kelestarian. Mekanisme kuno itu digunakan untuk keperluan baru di dunia modern. Mekanisme itu ada pengaruhnya bagi cara orang memberi suara. Todorov menunjukkan foto-foto wajah laki-laki kepada para mahasiswanya, kadang secepat 1/10 detik, lalu dia meminta mereka menilai berbagai atribut wajah-wajah tersebut, termasuk kemungkinan disukai dan kompetensi. Para pengamat memberi nilai yang mirip satu sama lain. Wajah-wajah yang Todorov tunjukkan bukan sembarangan. Wajah-wajah itu adalah potret para politikus untuk kampanye. Todorov lalu membandingkan hasil pemilihan umum dengan nilai kompetensi yang diberikan para mahasiswa Princeton berdasarkan paparan singkat terhadap foto, tanpa konteks politik. Di sekitar 70% hasil pemilihan senator, anggota kongres, dan gubernur, pemenangnya adalah calon yang wajahnya mendapat nilai kompetensi lebih tinggi. Hasil yang mencolok itu terulang kembali dalam penelitian terhadap pemilu nasional di Finlandia, pemilihan anggota Dewan Kota di Inggris, dan berbagai pemilu di Australia, Jerman, serta Meksiko. Yang mengherankan, setidaknya bagi saya, nilai kompetensi jauh lebih bisa menjadi prediksi hasil pemungutan suara dalam penelitian Todorov ketimbang nilai kemungkinan disukai. Todorov telah menemukan bahwa orang menilai kompetensi dengan memadukan dimensi kekuatan dan sifat bisa dipercaya. Wajah yang mengesankan kompetensi memadukan dagu yang kuat dengan senyum kecil percaya diri. Tidak ada bukti bahwa bentuk wajah seperti itu benar-benar menunjukkan seberapa becus si politikus bekerja sewaktu menjabat. Tapi penelitian terhadap tanggapan otak kepada calon yang menang dan kalah menunjukkan bahwa kita secara biologis cenderung menolak calon yang tak punya ciri-ciri yang kita sukai. Dalam penelitian mereka yang kalah menimbulkan tanggapan emosional negatif yang lebih kuat. Itulah contoh sesuatu yang akan saya sebut heuristik pertimbangan di bab-bab berikut. Para pemberi suara mencoba membentuk kesan mengenai seberapa becus seorang calon kalau menjabat, dan mereka memanfaatkan penilaian lebih sederhana yang dibuat dengan cepat dan otomatis serta tersedia kalau sistem 2 harus memutuskan. Para ahli ilmu politik melanjutkan riset awal Todorov dengan mencari kategori pemilih yang paling banyak dipengaruhi kesukaan otomatis sistem 1.
Mereka menemukan yang mereka cari di antara para pemilih awam politik yang banyak menonton televisi. Sebagaimana diperkirakan, efek kompetensi wajah terhadap pemberian suara 3 kali lebih besar pada pemilih yang miskin informasi dan sering menonton TV dibandingkan pemilih lain yang punya informasi lebih banyak dan lebih sedikit menonton TV. Rupanya pengaruh relatif sistem 1 dalam menentukan pilihan tidak sama bagi semua orang. Kita akan temukan contoh-contoh lain perbedaan individual seperti itu. Tentu saja sistem 1 mengerti bahasa dan pemahaman bergantung pada penilaian dasar yang secara rutin dilakukan sebagai besar persepsi sebagian besar persepsi peristiwa serta penangkapan makna pesan. Penilaian-penilaian itu mencakup perhitungan, kemiripan, dan keterwakilan, pencarian sebab akibat, serta evaluasi ketersediaan asosiasi dan contoh. Semua dilakukan bahkan ketika tak ada tugas tertentu walau hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tugas yang muncul. Daftar penelitian dasar itu panjang, tapi tidak semua atribut dinilai untuk contohnya. Lihat sekilas gambar 7. Saya akan meletakkannya di description box. Sekilas pandang memberikan kesan langsung atas banyak ciri di gambar. Anda tahu kedua menara sama tinggi dan lebih mirip satu sama lain dibandingkan kumpulan kotak di tengah. Namun Anda tidak langsung tahu bahwa jumlah kotak di menara kiri sama dengan jumlah kotak yang tertera di lantai. Dan Anda tak punya kesan mengenai tinggi menara yang bisa dibangun dengan kotak-kotak itu untuk memastikan jumlahnya sama. Anda bakal perlu menghitung jumlah kotak di kedua kumpulan dan membandingkan hasilnya. Suatu kegiatan yang hanya bisa dilakukan sistem 2. Set dan prototipe. Untuk contoh lain, simak pertanyaan ini. Berapa rata-rata panjang garis di gambar 8? Saya akan meletakkan gambar 8 di description box. Pertanyaannya mudah dan sistem 1 menjawabnya tanpa perlu berhenti dulu. Percobaan menunjukkan bahwa waktu di bawah sedetik sudah cukup bagi orang untuk memperkirakan panjang rata-rata sekelompok garis dengan presisi cukup tinggi. Lagi pula, keakuratan pertimbangan tersebut tidak berkurang kalau pikiran sang pengamat sedang sibuk dengan tugas mengingat. Mereka tak mesti tahu bagaimana menjabarkan rata-rata itu dalam inci atau sentimeter, tapi mereka akan sangat tepat menyesuaikan panjang garis lain agar sama dengan rata-rata. Sistem 2 tak diperlukan untuk membentuk kesan norma panjang dalam sekelompok garis. Sistem 1 melakukannya secara otomatis dan tanpa butuh usaha, sambil menangkap warna garis-garis dan fakta bahwa garis-garis itu tak sejajar. Kita juga bisa membentuk kesan langsung atas jumlah benda dalam satu kelompok dengan tepat kalau jumlahnya 4 atau kurang, dan kasar kalau jumlahnya di atas 4. Sekarang ada pertanyaan baru. Berapa total panjang semua garis di gambar 8? Ini pengalaman yang berbeda karena sistem 1 tidak memberi saran. Satu-satunya cara menjawab pertanyaan ini adalah mengaktifkan sistem 2 yang akan dengan susah payah memperkirakan rata-rata panjang garis, memperkirakan atau menghitung jumlah garis lalu mengalihkan rata-rata panjang dengan jumlah garis. Kegagalan sistem 1 menghitung total panjang garis dalam satu kelompok sepintas tampak wajar bagi Anda. Anda tak pernah mengira Anda bisa melakukannya. Kegagalan itu memang contoh satu keterbatasan penting sistem 1. Karena sistem 1 mempresentasikan kelompok dengan satu prototipe atau satu set contoh khas. Sistem 1 bisa menangani rata-rata tapi tidak mampu menangani penjumlahan. Ukuran kelompok, jumlah benda dalam kelompok cenderung diabaikan dalam pertimbangan atas apa yang akan saya sebut variabel mirip jumlah. Para peserta dalam salah satu percobaan yang terilhami proses pengadilan sesudah bencana tumpahan minyak dari kapal tanker Exxon Valdez ditanya mengenai kesedihan mereka membayari pembelian jaring untuk menutupi genangan minyak yang sering menenggelamkan burung. Berbagai kelompok peserta dimintai pendapat mengenai kesediaan mereka menyelamatkan 2.000,
20.000 atau 200.000 burung. Jika penyelamatan burung itu dianggap baik secara ekonomi, seharusnya hal itu adalah suatu variabel mirip jumlah. Menyelamatkan 200.000 burung seharusnya bernilai lebih tinggi daripada menyelamatkan 2.000 burung. Tapi sumbangan rata-rata ketiga kelompok adalah $80 untuk 2.000, $78 untuk 20.000, dan $88 untuk 200.000. Jumlah burung yang diselamatkan hampir tidak membuat perbedaan jumlah sumbangan. Yang membuat para peserta bereaksi di ketiga kelompok adalah satu prototipe gambar menyedihkan burung yang tak berdaya ketika tenggelam. Bulu-bulunya berlumur minyak kental. Pengabaian kuantitas yang hampir total dalam konteks emosional seperti itu telah ditemukan berkali-kali. Penyesuaian intensitas. Pertanyaan-pertanyaan mengenai kebahagiaan Anda, kepopuleran presiden, hukuman yang pantas untuk pelaku kejahatan keuangan, dan prospek masa depan seorang politikus punya kesamaan ciri penting. Semuanya merujuk pada dimensi intensitas atau jumlah yang memperkenalkan penggunaan kata lebih bahagia, lebih populer, lebih keras, atau lebih berkuasa untuk politikus. Contohnya, masa depan politis seorang kandidat bisa berkisar dari ujung bawah, dia akan kalah pada pemilu pendahuluan, sampai ujung atas, suatu hari dia akan menjadi presiden Amerika Serikat. Di sini kita temukan satu kemampuan baru sistem 1. Suatu skala intensitas memperkenankan penyesuaian lintas dimensi. Jika kejahatan disamakan dengan warna, pembunuhan adalah warna merah yang lebih gelap daripada pencurian. Jika kejahatan disetarakan dengan musik, pembantaian massal bakal dimainkan fortissimo, keras sekali, sementara salah parkir itu kiranya pianissimo, lembut sekali. Dan tentu saja Anda punya perasaan yang sama mengenai intensitas hukuman. Dalam percobaan klasik, orang menyesuaikan kerasnya bunyi dengan parahnya kejahatan. Orang lain menyesuaikan kerasnya bunyi dengan kerasnya hukuman. Jika Anda mendengar dua nada, satu mewakili kejahatan dan satu mewakili hukuman, Anda bakal merasa tidak adil kalau nada yang satu lebih keras daripada yang lain. Lihatlah satu contoh yang akan kita temui lagi belakangan. Julie lancar membaca ketika berumur 4 tahun. Sekarang sesuaikan kemampuan membaca Julie sewaktu kecil dengan skala intensitas berikut. Setinggi apakah orang yang tingginya setara dengan kecerdasan Julie? Bagaimana kalau 1,5 meter? Jelas kurang. Bagaimana dengan 2 meter? Barangkali terlalu tinggi. Anda mencari tinggi badan yang sama, mencoloknya dengan prestasi bisa membaca pada umur 4 tahun. Lumayan mencolok, tapi tidak sangat luar biasa. Bisa membaca pada umur 15 bulan itu baru luar biasa. Barangkali seperti orang dengan tinggi badan 2,5 meter. Gaji sebesar apa dalam profesi Anda? Dalam profesi Anda yang setara dengan kemampuan membaca Julie. Kejahatan apa yang parahnya setara dengan kejeniusan Julie? Berapakah IPK kelulusan di universitas bergengsi yang setara dengan kemampuan membaca Julie? Tidak susah kan? Selanjutnya Anda bisa yakin bahwa penyesuaian Anda akan mirip dengan penyesuaian orang lain dalam lingkungan budaya Anda. Akan kita lihat bahwa ketika orang diminta memprediksi indeks prestasi IP Julie ketika kuliah berdasarkan informasi mengenai umur dia mulai belajar membaca, mereka menjawab dengan menerjemahkan dari satu skala ke skala lain dan memilih IP yang sesuai. Dan akan kita lihat juga mengapa cara prediksi dengan penyesuaian itu salah secara statistik. Walau wajar bagi sistem 1 dan bagi kebanyakan orang selain ahli statistik, wajar juga bagi sistem 2. Senapan tabur mental. Sistem 1 terus-menerus melakukan banyak perhitungan sekaligus. Sebagiannya adalah perhitungan rutin yang tak pernah berhenti. Selama Anda membuka mata, otak Anda mengolah penggambaran 3 dimensi atas apa yang ada di depan, atas apa yang ada di medan pandangan Anda, lengkap dengan bentuk benda, posisi benda dalam ruangan, dan identitas benda. Tak
Tak diperlukan niat untuk memicu operasi tersebut atau pantauan terus-menerus untuk mencari harapan yang tak dipenuhi. Berbeda dengan penilaian rutin itu, perhitungan lain hanya dilakukan kalau dibutuhkan. Anda tidak terus-menerus mengevaluasi seberapa bahagia atau kaya Anda. Dan kalaupun Anda pecandu politik, Anda tidak menerus menilai prospek presiden. Pertimbangan yang terjadi sekali-kali itu dilakukan dengan sadar hanya terjadi jika Anda menginginkannya. Anda tidak otomatis menghitung jumlah suku kata di tiap kata yang Anda baca, tapi Anda bisa melakukannya kalau mau. Namun, kendali atas perhitungan yang diniatkan sangat tidak presisi. Seringkali kita menghitung lebih banyak daripada yang kita inginkan atau butuhkan. Saya menyebut perhitungan berlebih itu senapan tabur mental. Senapan tabur tidak bisa dipakai untuk membidik satu titik karena menembakkan peluru yang menyebar. Dan tampaknya sistem 1 juga sama-sama sulit tidak melakukan lebih dari yang diminta sistem 2. Dua percobaan yang saya pernah baca memberikan kesan seperti itu. Para peserta di satu percobaan mendengar pasangan-pasangan kata dengan perintah untuk memencet satu tombol cepat-cepat kalau mereka mendeteksi bahwa kedua kata itu bersajak. Kata-kata dalam pasangan berikut bersajak vote, note, vote, goat. Perbedaannya jelas bagi Anda karena Anda melihat dua pasang sekaligus, vote dan goat, kambing. Bersajak pengucapannya tapi berbeda ejaannya. Para peserta hanya mendengar kata-kata diucapkan tapi mereka juga dipengaruhi ejaan. Mereka lebih lambat mengenali sepasang kata bersajak jika ejaan keduanya tidak mirip. Walau perintahnya hanya menuntut pembandingan bunyi, para peserta juga membandingkan ejaan, dan ketidaksesuaian pada dimensi yang tak relevan memperlambat mereka. Niat untuk menjawab satu pertanyaan menimbulkan niat menjawab pertanyaan lain yang tak hanya berlebihan tapi juga mengganggu tugas utama. Dalam penelitian lain, orang mendengarkan serangkaian kalimat dengan perintah menekan satu tombol secepat mungkin untuk menunjukkan bahwa kalimat benar secara harfiah dan tombol lain bila kalimat tidak benar secara harfiah. Apa tanggapan yang tepat untuk kalimat-kalimat berikut? Some roads are snakes, some jobs are snakes, some jobs are jail. Ketiga kalimat itu secara harfiah tidak benar, namun Anda barangkali memperhatikan bahwa kalimat kedua lebih ketara tak benarnya dibanding dua yang lain. Catatan waktu reaksi dalam percobaan membenarkan adanya perbedaan. Alasan perbedaan itu adalah bahwa dua kalimat lain bisa benar secara kiasan. Lagi-lagi, niat melakukan satu perhitungan menimbulkan niat melakukan perhitungan lain. Dan lagi-lagi, jawaban yang benar menang dalam konflik, tapi konflik dan jawaban yang tak relevan mengganggu pelaksanaan tugas. Di bab berikut akan kita lihat bahwa kombinasi senapan tabur mental dan intensitas menjelaskan mengapa kita punya pertimbangan intuitif mengenai banyak hal yang hanya sedikit kita ketahui. Bicara tentang pertimbangan, menilai orang menarik atau tidak itu bukan penilaian dasar. Suka tidak suka Anda melakukan penilaian dasar secara otomatis dan penilaian itu mempengaruhi Anda. Ada sirkuit dalam otak yang menilai dominasi dari bentuk wajah, wajahnya cocok untuk peran pemimpin. Hukumannya belum terasa adil kalau belum setimpal dengan kejahatan. Seperti kita bisa menyesuaikan kerasnya bunyi dengan terangnya cahaya. Ini contoh senapan tabur mental. Dia ditanya apakah dia pikir kondisi keuangan perusahaan itu baik, tapi dia tidak bisa lupa bahwa dia menyukai produk perusahaan itu.